Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ghuslul wajhi ay al-fardhu tsani ghuslul wajhi wa huwa awwalul arkaniz zahirah. Qala Allah ta'ala faghsilu wujuhakum. Yang kedua dari fardu wudu setelah niat adalah membasuh muka, dan ini merupakan kefarduan yang kedua dari rukun atau fardu yang kelihatan. Jadi fardu wudu itu ada yang kelihatan zahir, ada yang di hati. Kalau di hati namanya niat, gak kelihatan. Kemudian yang kelihatan adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka ini sesuai dengan ayat Al-Quran, faghsilu wujuhakum. Ayat panjangnya, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Itu artinya wudu itu dulu awalnya untuk salat. Makanya kalimatnya idza kuntum ilas salat. Ya, karena kemudian ada wudu untuk baca Quran. Nah, itu bukan sejarah awal. Itu hanya selanjutan dari kesucian itu sendiri. Ya, bahwa orang sholat itu harus suci karena menghadap kepada Allah yang maha suci. Kemudian kaitan dengan Quran masih hubungan dengan itu, karena Al-Quran itu kitab suci, maka harus berwudu agar dia suci. Itu. Tapi ada yang wudu bukan untuk yang suci-suci. Contohnya untuk tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu artinya belum batal wudu lagi, belum batal wudu lagi. Ya, kalau tajdidul wudu beda fungsinya. Tajdidul wudu itu fungsinya diantaranya untuk selalu pikirannya terbimbing oleh Allah, supaya hatinya tetap tenang. Itu tajdidul wudu. Beda dengan untuk sholat dan untuk baca Al-Quran. Itu. Ya, kemudian untuk sholat juga ada yang dikasih keringanan, seperti sholat mayit. Sholat mayit itu boleh pakai wudu, boleh tidak pakai wudu. Kenapa? Karena sholat mayit bukan sholat yang sesungguhnya. Ya, kalau sholat yang sesungguhnya pakai ruku, pakai sujud. Sedangkan sholat mayit nggak ada ruku, nggak ada sujud. Makanya sholat mayit itu sholatnya artinya doa. Sholat mayit artinya mendoakan si mayit. Jadi beda ya. Makanya isinya juga kan doa kan. Habis takbir nanti baca Fatihah. Fatihah itu kan bisa berfungsi doa. Ya, kemudian yang kedua baca salawat. Salawat juga doa. Apalagi yang ketiga, Allahumma ufirlahu warhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu, juga doa. Makanya salat mayit itu artinya mendoakan si mayit, bukan salat yang sesungguhnya. Intinya begini, kalau kita sholat mayit masih ada waktu, maka kita wudu dulu. Tapi kalau sholat mayit kita nggak kebagian, takut diangkut ke kuburan, ya, berarti kan habis waktunya. Waktunya udah mepet, ya udah langsung aja kita ikut sholat tanpa wudu dulu.
Itu jadi ada wudhu yang dapat keringanan yaitu untuk sholat mayit. Nah di sini awalnya untuk sholat fardu, sehingga turunnya ayat itu juga kan sebenarnya dengan sholat beriringan. Ya, jadi tentang wudhu kemudian tentang sholat. Ini kemudian disebutkan lagi di sini faghsilu wujuhakum, itu yang disebut wajah itu yang mana yang harus dibasuh. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusli. Ya, artinya basuh muka itu harus rata terhadap apa yang didefinisikan sebagai wajah. Jadi karena kalau kita lihat wajah itu batasan atas ke bawahnya mana, batasan wajah kanan kirinya mana, dan itu harus tahu supaya rata apa yang disebut dengan wajah. Ya, udah di sini definisinya gimana? Mim mabda'in tastatihu al-jabhatu, atau mim mabda'i tastihil jabhati ila muntahadzaqani tulan wa minal udhuni ilal udhuni aradun. Ya, jadi batas atas ke bawahnya di sini adalah yang disebut dengan tumbuhnya rambut. Ya, jadi yang dari tumbuhnya rambut ini, ya, rambut depan sampai dagu lazakon, itu panjang ke bawahnya. Dari telinga kanan ke telinga kiri lebarnya. Itu ukuran wajah yang wajib dibasuh. Adapun sekitarnya wa maudhi'ut tahdhifi laisa minal wajhi. Ya, jadi wasadghani laisa minal wajhi. Di sini ada yang menyebut pelipis sini enggak termasuk wajah kanan kiri, gitu kan. Ya, tapi warjaha fil muharrari annahuma minal wajhi. Tapi menurut Imam Nawawi termasuk pelipis itu bagian dari wajah. Kenapa? Susah dihindari. Jadi kalau yang disebut dakon itu apa? Cambang. Ini cambang ini nih. Cambang ini masuk wajah enggak? Kalau kata Imam Nawawi masuk wajah. Harus dibasuh. Ya, begitu juga mahalut tadzib yang suka dikerok di sini nih, ini juga masuk wajah. Ya, suka ada pengantin itu kan suka dikerok sini nih ya. Nah, itu juga termasuk wajah yang harus dibasuh. Ya, karena itu susah juga kalau kita basuh muka ke sini ini enggak kena, otomatis susah. Dia mau tidak mau harus kena di situ. Ini ya, kemudian summa sya'run nabi itu fil wajhi. Ya, kismani ahaduhuma lam yakhruj an haddil wajhi wa tani kharijun anhu. Di sini begitu juga bulu yang tumbuh di wajah. Ya, bulu yang tumbuh di wajah itu juga termasuk wajah kalau memang batasannya yang ada di depan tadi. Ya, jadi kalau bulunya ada di sekitar cambang, di sini juga harus kebasuh karena dia ada dalam wajah. Tapi kalau di luar batas wajah, dia enggak, gitu kan ya. Ya kan ada rambut yang tumbuh mungkin di sini, entah di sini ya. Itu harus ikut dibasuh dalam membasuh muka. Ya cuman tadi kalau membasuh muka harus rata, memang kita harus tahu batasannya berapa. Itu waqad yakunu ghaira nadiril kasafati. Fanadir al kasafatu ajibaini wal ahdab basaribaini wal idharaini wa huma al muhadhiyani lil udhunaini baina sadhi wal harid. Fayajibu ghaslu dhahiri syuhur wa batinuha ma'al basarati tahtaha. Ya, lah hal-hal yang jarang ada tapi kemudian muncul seperti alisnya tebal sekali,
mungkin aja kan Pak Haji ya. Alis itu kan jarang yang tebel, tapi kadang-kadang ada yang tebal sekali. Nah, karena dia ada di batas wajah, maka alis yang tebal itu harus dibasuh sampai ke kulit dari yang namanya alis itu. Ya, termasuk di sini yang langka itu seperti cambang yang sangat tebal. Itu ya. Kemudian hadbun bulu mata, kumis juga sama ya. Kumis yang terlalu tebal juga sama, air harus nembus sampai di dasar kulit kumisnya ya. Itu makanya kalau sekaligus basuh dalamnya belum kena ya kan. Kalau sekali basuh kayaknya dalamnya belum kemasukan air. Makanya di situ ada istilah taslis 2 sampai 3 kali. Ya. Nah itu yang diukur sampai ke kulitnya itu. Kalau 2-3 kali baru nembus, dihitungnya baru sekali gitu. Itu kalau aturannya. Ya. Nah ini fayajibu ghuslu dzahiri syu'ur wa batinuha. Ya, dalamnya harus, luarnya juga harus. Wa in kasufa, meskipun tebal, li annaha minal wajhi, karena rambut alis, rambut cambang termasuk bagian dari muka, maka kulitnya harus kena basuhan air. Wa amma sa'rul aridani fa in kana khafifan wajaba ghuslu dhahirihi wa batinihi. Ya, begitu juga cambang. Kalau cambangnya itu tipis, apalagi tipis, maka luar dalam harus dibasuh. Ya, tapi kalau tebal gimana? Wa in katifa wajaba ghuslu dhahirihi 'alal azhar. Kalau memang tebal sekali cambangnya, maka diperbolehkan basuh dari mukanya saja sampai ke dalam. Ini dalam pembahasan batasan wajah. Ya, kemudian al-qismu tsani as-syu'urul kharijah an haddil wajhi, bulu atau rambut yang keluar dari batas wajah. Wa huwa sya'rul lihyah wal arid wal idhar, yaitu bulu jenggot. Kalau bulu jenggot disebutnya di luar wajah. Ya, kalau bulu jenggot di sini disebutnya luar wajah. Ini wal arid wal idhar wasibal tulan wa ardon. Maka farrajih wujubu ghusli dhahiriha faqat li'annahu yasulu bihil muwajah. Ya, karena dia masuk di luar, maka basuhnya cukup luarnya saja jenggot itu. Cuman ada kesunahan yang disebut tahlil. Tahlil itu diginiin. Ya, iya giniin, tapi bukan wajibnya yang bagian luar aja. Ya, itu karena dianggap luar wajah. Ya, jadi kan kalau jenggot itu sebenarnya ada di sini tapi agak ke belakang ya. Maka dianggapnya bagian luar wajah. Wakila la yajibu li anna kharijatun an haddil wajhi. Tapi ada ahli fikih mengatakan karena dia di luar wajah maka tidak wajib dibasuh. Ya. Qala fi ziyadati rawda yajibu ghuslu juz'in min ra'sihi wa raqabatihi wa ma tahta dzaqanihi ma'al wajhi liyatahaqqaqa istihabuhu. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhahnya adalah wajib membasuh bagian dari kepala, bagian dari leher, dan juga bagian bawah dari dagu. Supaya apa? Supaya pemerataan airnya yakin. Ya, karena begini, kalau bagian ada sebagian masuk wajah, sebagian luar wajah, itu kalau nggak sampai ke leher-lehernya kan nggak kena. Itu maka kalau dia harus melibatkan bagian dari leher, ya tetap ikut dibasuh bagian dari leher yang bagiannya sebagian kecil masuk wajah. Ya, makanya begini, yang namanya basuhan itu kan batasan mutlaknya harus kelewat. Karena kalau batasan pokoknya biasanya nggak bisa sempurna. Contoh, basuh muka, kalau di sini ini kena,
otomatis lehernya juga sebagian kena gitu loh, maka kena juga gitu loh. Begitu juga membasuh tangan sampai siku kan dalam Al-Quran. Kalau basuhnya dari siku sini aja boleh jadi sebagian nggak kena, maka dilewatkan ke sini itu satu keniscayaan yang dalam usul fikihnya disebut malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib nggak bisa sempurna tanpa dia, maka dia dilibatkan dalam wajib juga, sehingga hukumnya sama-sama wajib. Ya contoh beginilah, contoh yang real yang mudah kita pahami selain wudhu, contoh lain. Cari ilmu itu wajib, faridatun, sangat amat wajib. Nah kalau cari ilmunya wajib, kira-kira jalan ke sininya wajib nggak bagus? Kalau cari ilmunya wajib, maka jalannya wajib. Ya kalau nggak jalan gimana? Di rumah aja, ya kan? Maka jalan kakinya ikut wajib karena dia menyempurnakan wajib. Kemudian kalau telinga kita dengerin ilmu itu wajib, kalau telinga kitanya misalnya ada penyakitnya, maka mengobatkan telinganya ikut wajib. Itu. Kalau ngajinya juga cari ilmu perlu minum, maka minumnya juga wajib. Gitu kan. Itu namanya wajib itu kalau sesuatu itu nggak bisa sempurna tanpa dia, maka dia ikut wajib. Contoh anak SD, yang wajib kan cari ilmu. Berarti semua yang terlibat dengan ilmu jadi wajib. Belikan bukunya wajib, belikan pensilnya wajib, belikan penanya wajib, nganternya wajib juga, ya kan? Nganter sekolahnya wajib juga, gitu kan? Ya bagus ya. Bensinnya wajib juga, gitu. Itu namanya wajib itu tetap aja satu sistem, nggak bisa satu kesatuan. Permasalahannya melawan malesnya itu. Rasanya malesnya. Ya kalau malas kan doanya Allahumma paksain. Allahumma paksakan ya. Jadi wajib itu kayak begitu. Ya, makanya seperti orang sholat. Sholat itu kan wajib, maka yang mendukung sholat juga wajib. Kalau sholat nggak punya baju, maka bajunya jadi wajib karena nutup auratnya juga wajib, dan seterusnya dan seterusnya. Ya makanya kalau sekolah cari ilmu perlu bayaran, bayarannya juga wajib, gitu kan? Ya kenapa demikian? Yang wajib itu tetap berjalan seperti satu sistem, ya kan? Nggak bisa sendirian, ada faktor lah. Kalau mendidik anak wajib. Ya didik anak wajib. Yang wajib didik anak justru orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, baru nyuruh yang lain di sekolah, di pesantren. Namanya nyuruh yang lain. Didik anak wajib. Pertanyaan anak SD itu. Begitu. Iya, didik anak wajib. Artinya kalau orang tuanya bisa ngajarin, kalau nggak bisa nyuruh orang lain. Orang lainnya dibayar. Ya karena kalau nggak dibayar orang lain nggak mau didik kan. Ya walaupun ada sekolah gratis tetap aja ada bayaran yang lain. Ya karena itu. Jadi semua yang terikat dengan wajib memang dia ikut wajib. Termasuk basuh tangan sampai siku. Kalau nggak dilewatkan nggak bisa, maka dilewatkan sedikit hukumnya juga wajib. Gitu kan ya. Ya cuman hal semacam itu kadang-kadang orang salah paham, ya kan? Sebenarnya kan orang bikin maulid Nabi, muludan, Isra Mi'raj, intinya apa sih? Yang wajib kan cari ilmunya, bukan? Yang wajib itu cari ilmunya, ya cari ilmunya. Cuman kadang-kadang cari ilmunya lebih murah dibanding budayanya. Ya itu kan Pak RT ya. Ya paling juga namanya ngaji di masjid Isra Mi'raj misalnya, mubaliknya wajib didatangkan, berarti transport mubaliknya wajib, gitu kan. Nanti yang hadir perlu minum juga minumnya wajib, ya kan. Kemudian masang tendanya karena musim hujan,
Kalau nggak ada tendanya nanti yang ngajinya bubar, ya kan? Hujan, musim hujan kan? Ya cuman tadi kadang-kadang biaya mubaleknya dengan biaya tendanya mahalan tendanya, itu bagus ya. Iya. Ya sampai ada seorang lurah di Unyur, daerah Kubang Apu. Kubang Apu itu kan ada pesantren Al-Quran kan di Kubang Apu itu. Ya kan ya, yang terkenal Kubang Apu itu kan qori'nya ya. Lah itu kadang-kadang kalau acara muludan di Kubang Apu itu bisa 200 juta, 300 juta. Jadi yang diminta biaya lurahnya, camatnya ya. Ya pada kedodoran mereka ya. Ya karena tadi itu yang diundang Bangsa Muammar, semua qori internasional diundang semua. Ya intinya yang wajib pengajinya sebenarnya, cuman ya tadi yang penunjangnya lebih mahal. Ya kan ya lebih mahal. Nah itu kadang-kadang disitulah orang salah paham. Ya karena tadi itu kan ngaji ke mahal-mahal kan gitu ya. Padahal tadi itu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan wajib jadi wajib juga. Termasuk basuh muka tadi, cambang itu nggak bisa terhindar dari muka, maka yang terkait dengan cambang itu juga ikut dibasuh. Ya muka batasannya dengan dagu. Kalau dagu itu melibatkan sebagian leher baru bisa dibasuh, maka disitulah dia ikut wajib juga. Ya cuman basuh leher itu kan nggak wajib, masuk kategori sunnah gitu kan ya. Alias kalau nggak basuh leher juga tidak apa-apa, namanya juga sunnah. Ya kan ya. Ya tapi tadi yang melibatkan wajah jadi wajib, karena kalau dibasuh mukanya doang nggak kena kan, otomatis dia ikut wajib sebagian kecil. Ya sebagian kecil, nggak semuanya kan gitu. Wa ghuslul yadaini, yang ketiga adalah membasuh dua tangan. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, wa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya basuh tangan kalian sampai ke siku. Ya siku itu kan kalau kalimat ila itu begini kan. Ini kan siku. Basuh tanganmu sampai ke siku, otomatis basuhnya dari sini ilal marafiq. Ya kan fagsil wa aidiakum, basuh tanganmu ilal marafiq sampai ke siku. Berarti kan kalau basuh tangan itu mengikuti ayat begini bagus. Sini dulu. Iya, dari sini, maksudnya bukan dari sini ke sini kan. Kalau ngikuti ayat dari sini basuhnya ke sini ilal marafiq. Ya, tapi bukan dilarang dari sini, enggak, mengikuti ayatnya mah dari sini kan. Basuh tangan sampai ke siku. Ya kan itu. Ternyata betul kalau dari sini otomatis turun seret kena siku kan. Kalau kena siku sampai turun kan otomatis kelewat siku bagus. Beda dengan kalau di sini kita ada di siku boleh jadi nggak sempurna, tapi harus kelewat dari sini kan. Tapi kalau dari sini otomatis kelewat siku. Maka kata Imam Syafi'i kalau membasuh tangan itu dari sini ke sini, kemudian tangannya diturunkan lagi, udah dianggap 3 kali basuhan. Iya sesekali kan diturunin lagi kan balik airnya. Itu sudah dianggap basuh 3 kali kata Imam Syafi'i. Tapi kalau dari sini otomatis 3 kali beneran ya. Tapi kalau dari sini enggak, sekali turun udah dianggap 3 kali. Iya. Makanya kalau yang di kolom itu kan begini bagus ya. Nah itu udah balik lagi udah 3 kali. Iya kan, kalau yang di kolom masuk gitu kan, seret gitu kan, turunin lagi udah 3 kali. Ya cuman karena kadang orang nggak paham, ya udah 3 kali beneran, walaupun di kolom. Nah itu kalau lihat ayatnya fagsilu wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, jalannya ke sini. Ya. Tapi sama benarnya dari sini ke sini boleh, sini ke sini juga boleh. Cuman kalau mengikuti ayat wa aydiyakum ilal marafiq bahasanya begitu.
Ya. Kemudian walafdatu ila taraddudun bimakna ma'a kama fi qulubi fi qouli ta'ala man ansari ilallah ay ma'allah. Tapi ila ini dibahas kata ila. Itu kan kalau ini maknanya intiha. Ya dari sampai gitu kan ya. Intiha itu sampai. Tapi juga kata ini di firman yang lain man ansari ilallah. Artinya ilahnya bukan sampai tapi ma'a. Ilal ma'rofik beserta. Ya, bukan sampai ilal ma'rofik beserta sikunya. Berikut sikunya, bukan sampai sikunya. Ini kata kalimat bahasa ilahnya. Seperti ayat man ansori ilallah ay man ansori ma'allah. Ya, siapa yang membelaku ilallahi bersama dengan Allah. Artinya bagaimana? Wa yadullu dzalika ma rawa Jabir. Ra'aitu Rasulullah yudiru al-ma'a 'alal marafiq. Alasannya hadis Nabi ini bahwa aku pernah melihat Rasul, kata Jabir, yudirul ma'a 'alal marafiq, memutarkan air 'alal marafiq ke siku beliau. Jadi bukan begini kan, diputar begitu itu airnya disiramkan. Artinya tidak maknanya kayak tadi, tapi dua-duanya benar. Ilal marofik juga benar, ma'al marofik juga benar. Basuh dari sini benar, dari sini juga benar karena ada hadis yang menguatkan tadi. Warwiya annahu aradal ma'a ala mirfaqaihi wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi wa yajibu isaul ma ila jami'i sya'ri wal basara hatta tahta azfarihi. Ini yang berat lagi. Basuh tangan juga melibatkan apa yang ada di bawah kuku atau di balik kuku. Wasahun ada kotoran yamna'u wusulal ma'i yang menghalangi sampainya air ilal basarati ke kulitnya. Jadi basuh tangan itu yang di dalam kuku ini juga harus kena. Gitu tuh. Makanya kalau kukunya panjang nggak bisa buru-buru wudunya. Ya, makanya basuh dari sini karena kukunya ke sini, kalau ke basuh panjang otomatis nggak kena blas airnya kan. Nah, daripada kukunya panjang blas, dibalik aja basuhnya begini. Kalau begini kan kukunya langsung kena. Ya kalau dibalik begini, otomatis air itu langsung masuk ke dalam kuku kan. Tapi kalau basuhnya begini, kukunya panjang, kayaknya dalam kuku nggak kena bagus. Ya makanya tadi dibolak-balik aja, ke sini iya, ke sini juga iya. Maksudnya gini Pak Ustaz, ketika membasuh tangan, kuku nggak kena kan? Iya. Nah setelah kita kan udah lanjut kan itu namanya proses wudhu itu, basuh tangan, basuh kaki, basah. Gimana itu? Iya, kalau tadi belum kena kemudian lanjut, ya namanya ngulang itu. Artinya yang basuh berikutnya dianggap nggak sah, dianggapnya ngulang yang basuhan sebelumnya. Harus ketika itu berarti. Iya, karena udah lanjut rukun berikutnya, fardu berikutnya maksudnya kan. Fardu berikutnya nggak dianggap karena yang pertama juga belum kena air semua. Itu. Iya, makanya tadi kalau yang kukunya kotor mau wudu dibuang dulu kotorannya supaya airnya nggak kehambat kan. Kan kadang-kadang kan suka kuku kotor sekali kan, entah tanah entah apa, itu kan air nggak sampai, otomatis dibuang dulu hal yang menghambat air sampai ke celah-celah kuku itu. Ini di sini termasuk wajib menurut mazhab Syafi'i. Iya, makanya dia menghambat airnya nggak sampai ke kulit kan, karena kehambat tadi. Ini sehingga lam yasihha wudu'uhu, tidak sah wudunya, wa sholatuhu batilatun, otomatis sholatnya juga batal. Makanya begitu udah wudu, udah sholat, ternyata waduh kuku saya kotor amat, berarti tadi wudunya nggak sah. Otomatis dia bersihin dulu, wudu lagi, sholat lagi. Ya kan ada yang wudu buru-buru langsung sholat, pas habis sholat lagi zikir, pas lagi ngitung subhanallah, lah kuku saya kotor amat, ketahuan kan? Waduh hitam semua ini ya. Berarti wudu saya tadi nggak sah, kehambat kan? Baru dia ngulang wudu lagi, sholat lagi.
Ya tapi masih lumayan lah kalau diingatkan sama Allah begitu kan masih lumayan bagus ya. Karena kalau nggak diingatkan malah batilah tadi sholatnya dianggap batal. Ya sama kan kayak juga ibadah apapun sama, bukan sholat aja yang memerlukan wudhu, ya kan? Itu sama aja, sama juga wajib-wajib yang lain, ya kan? Orang nikah, kalau rukunnya nggak terpenuhi kan otomatis batal, harus diulang juga kan, sama aja. Kalau yang ada tato juga, ada tato di tangan. Iya, tato itu tergantung tatonya. Tato di kulit apa tato di dalam? Ya kan gitu. Yang harus dibasuh tato yang di kulit. Karena iya, tinta pemilih itu nggak sah kalau dipakai wudhu, karena dia tinta yang kuat dan tidak tembus air. Ya makanya ya kayak kemarin itu kan waktu nyoblos itu kan mestinya kalau kita nyoblos harus buru-buru kan menggunakan alat yang bisa ngilangin tinta pemilu itu. Ya, dia gampang sih. Saya setiap nyoblos dari dulu suka bawa itu, bawa apa, autan. Autan itu kan bisa ngilangin itu tinta itu. Kalau enggak bawa minyak tanah, bensin, solar, itu kan ya langsung hilang itu. Ini langsung pasang tisu, hilang bagus. Tapi kalau tunggu sampai rumah udah kering kuat itu, pakai wudhu udah nggak bisa karena dia nggak bisa nembus airnya. Ya termasuk juga tato, kalau tatonya di kulit dia tetap harus dihilangkan. Tapi kalau tatonya udah masuk di daging ya beda, karena di daging kan yang wajib dibasuh kan kulit bukan daging. Ya, iya kalau udah masuk daging itu nggak ada kaitan dengan kulit kan. Iya, iya karena nanti bukan sekedar wudhu aja kan. Mandi janabah juga kalau tato yang di kulit nggak dibuang kan nggak sah juga mandi janabahnya karena dia menghambat air. Ya tapi ada juga yang tato-tatoan memang enggak bagus. Tato-tatoan itu artinya air nembus begitu dilap hilang, itu kan namanya tato-tatoan bukan ya? Iya, iya tato-tatoan itu anak-anak kecil suka main tato-tatoan kan ya. Iya. Ini mah yang benar-benar kuat menghambat air sampai ke kulit. Nah disinilah orang memang ibadah itu hati-hati kaitan dengan toharoh. Semua yang menghambat air sampai ke kulit memang harus dibuang. Entah cat, entah getah, entah apalah, semuanya harus dihilangkan. Makanya disinilah orang harus hati-hati. Terutama budaya sekarang kadang-kadang kan nggak terpikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya contohlah misalnya pengantin dihias. Kalau alat hiasnya itu di wajah kuat kayak cat gitu, otomatis wudhunya juga nggak sah kan, bagus. Harus dibuang dulu. Lah itu, tukang rias yang mesti harus tahu di situ. Sekarang ada yang bilang, lah mau tahu. Ya kalau maha tahu mau urusan hati, urusan iman. Syariat itu kelihatan mata. Jadi bukan nggak bisa tawakal, itu nggak bisa. Syariat dengan tawakal itu beda. Syariat itu yang kelihatan mata. Makanya kan kalau urusan pengadilan lah baru di situ. Pengadilan juga sama kan, Nabi juga anta tahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Allah itu menilainya hati, sedangkan manusia harus nilai yang kelihatan mata. Itu. Jadi begini, orang diadili itu kan tetap yang dipakai yang zahir. Makanya kalau ada sejarah zaman dulu yang namanya Syekh Siti Jenar dihukum mati sama Wali Songo, itu kan ceritanya antara syariat dengan hakikat atau tasawuf kan. Ya kan ketika Syekh Siti Jenar ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Dari siapa? Ke Allah. Dari mana? Dari Allah. Itu kan bahasa kayak begitu itu kan dilihat dari syariat murtad bukan? Ya itu kan dilihatnya zahirnya itu kan. Walaupun di hatinya yang dimaksud saya Allah itu bukan saya Allah kan. Saya ini ciptaan Allah. Cuman kata ciptaannya nggak diucapkan. Gitu kan. Ya dari mana? Dari Allah. Maksudnya dari kehendak Allah saya datang ke sini. Ya kan?
Kemana? Ke Allah, artinya untuk menjalankan syariat Allah. Tapi kan nggak disebut bahasa lengkap, sehingga Wali Songo mengadili Syekh Siti Jenar adalah murtad, harus dihukum mati. Akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum mati sama Wali Songo berdasarkan hadis tadi, ya kan? Anta tahkumu bidzawahir, Muhammad, kalau kamu menjatuhkan keputusan hukum harus dasarnya yang kasat mata kelihatan. Itu. Iya, sedangkan hatinya urusan Allah. Wallahu yatawallas sarair. Begitu dihukum mati di lapangan, diputuskan, begitu kepalanya lepas, lah kepalanya kemudian muter lapangan baca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kepala Syekh Siti Jenar. Ya, artinya apa? Berarti hatinya dia tidak berubah imannya. Cuman ucapan tadi tidak lengkap bahasanya. Ya, tapi kan hukuman hatinya salah nggak? Benar. Karena dia murtad. Ngomong saya Allah. Ya kan itu kan ngomong murtad kan. Itu. Ya, tapi memang benar hukuman zahirnya benar, dia juga nyatanya imannya benar. Ya, karena dia muter-muter baca la ilaha dan wangi luar biasa. Itu kan. Itulah bedanya zahir ilmu syariat dengan tasawuf dalam hati. Itu makanya hati-hati di sini kan. Bahasa syariat dengan bahasa tasawuf jangan dicampur adukan. Nanti jadi repot. Ya iya kan. Ya beda masalahnya. Kan kalau bahasa tasawuf begini, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain kecil semua. Kemudian ditarik ke syariat, Pak Agus kecil, si A kecil, si B kecil. Kan nyinggung orang. Syariatnya nyinggung orang, wong itu bahasa zahir. Sedangkan akbarnya kan di hati. Ya maksudnya apa? Dalam sholat Allahu Akbar itu dalam perasaan hati yang besar cuman Allah, sehingga sholatnya khusyuk gitu loh. Nggak inget yang lain kecil semua, sehingga nggak inget dalam sholat. Biar orang khusyuk. Jangan dipakai ceramah. Kalau Allahu Akbar dipakai ceramah, wong bahasa tasawuf bisa repot Pak Gus. Sehingga di jalan Allahu Akbar demo. Bukan pada tempatnya ya kan ya. Akhirnya polisi kecil semua kecil, akhirnya kan lawan polisi pagi. Iya bahasa iya kan begitu ya Pak RT. Bahasa tasawuf ditarik ke syariat aja salah gitu. Saya dulu pernah melihat orang begitu itu waktu masih muda dulu. Ada penceramah begitu baru naik langsung Allahu Akbar pagi. Allahu Akbar 3 kali, setelah takbir langsung dimaknainya begitu tadi. Di depan ada bupati, ada Pak Camat, Pak Lurah, dikecilkan semua. Wah itu langsung tangkap polisi. Ya nggak jadi ceramah. Ya Allahu Akbar, mau ceramah ya Allahu Akbar, bahasa tasawuf dipakai dalam bahasa sehari-hari ya salah. Wong ada di hati akbarnya itu. Diwujudkan dengan ucapan komunikasi biasa lah iyalah. Pak Lurah kecil, Pak Camat kecil, Bupati kecil, tangkap polisi dianya. Ya iya kan, karena bahasa tasawuf bahasa iman, masa ditarik ke syariat, ya salah kan gitu. Makanya benar kata Nabi, hidup itu isinya akhlak, iman itu di hati, komunikasinya akhlak. Ya jadi tetap pakai akhlak kan, Allah maha besar mau di hati, jangan diucapkan dalam bahasa adab, itu salah, ya salah nantinya. Makanya orang-orang suka demo itu kan saya bilang lah, kamu demo pakai Allahu Akbar maksudnya gimana? Ya kan, akhirnya kan yang lain dikecilkan, orang lewat nggak boleh lewat karena yang lain kecil semua, kan ngawur. Nah iya, orang nggak bisa lewat kan macet ya, karena dikecilkan semua, yang lain kecil semua kan nggak boleh. Ya kan itu ada hukum zahir di sana, aturan jalan raya gimana, aturan syariat zahirnya gimana, menghargai orang gimana. Itu urusan akhlak dan etika, dan itulah yang wujud, bukan di hati tadi yang wujud, bukan. Itu. Nah di sini juga sama, hal-hal yang sifatnya syariat tetap syariat, yang di hati tetap di hati. Orang sholat takbir itu kan sebenarnya mendudukkan imannya biar sholatnya khusyuk.
Kenapa sholat diawali dengan takbir? Biar Allah yang teringat dalam sholat, karena Allah yang maha besar, yang lain tidak ada yang besar. Biar sholatnya khusyuk. Tapi jangan dibawa ke kehidupan sehari-hari, ke orang lain, nanti malah jadi masalah. Nah, nanti melanggar etika, melanggar syariat yang zahir itu. Itulah penting orang menjaga antara hubungan batin dengan zahir dengan porsinya masing-masing. Kalau kita cerita wudhu, itu cerita syariat sekaligus zahirnya, dan batinnya niat. Niat itu ada di hati. Tapi niat dengan takbiratul ihram, dua jadi satu. Karena takbirnya bareng dengan niat, gitu kan. Takbirnya Allahu Akbar itu bareng dengan hatinya niat, dua jadi satu gitu loh, maksudnya sekaligus. Yang ngangkat tangan, ngangkat tangan itu sunnah. Jadi kalau sholat takbiratul ihram itu ngangkat tangan boleh, nggak ngangkat tangan juga boleh, karena ngangkat tangannya sunnah, yang wajib Allahu Akbarnya. Gitu, cuman tetap aja walaupun sunnah penting, karena kalau imam takbirnya nggak ngangkat tangan dikira takbir apa itu bagus ya. Akhirnya makmumnya nggak takbir. Ini kok belum takbir, padahal takbirnya Allahu Akbar langsung. Ini imamnya udah mulai belum ya? Walaupun sunnah membingungkan makmum gitu loh, kalau nggak diangkat tangannya membingungkan makmum gitu loh, bagus ya. Walaupun sunnah tetap penting, karena kalau jamaah nanti makmumnya bingung, gitu kan. Begitu juga takbirnya penting, takbir kurang kenceng juga makmumnya bingung. Allahu Akbar pelan, ini sudah takbir ruku apa belum? Ya kalau jamaahnya sedikit ketahuan bagus. Kalau jamaahnya beratus-ratus sop sana, rukuknya imam tanpa takbir nggak ketahuan bagus. Ini udah rukuk belum? Di belakang nggak rukuk kan? Karena nggak kelihatan. Kalau jamaahnya cuma satu baris lah iyalah. Nggak takbir juga langsung rukuk juga kelihatan gitu loh. Allahu Akbar gitu. Makanya sampai ada istilah mubalik. Mubalik dalam sholat. Orang yang menyampaikan suara imam. Yang nyambung namanya mubalik. Bukan mubalik yang ceramah, bukan. Mubaligul jamaah. Ya, mubalek penyambung suara imam. Sami Allahu liman hamidah. Sab tengahnya sami Allahu liman hamidah, biar yang belakang sana tahu. Namanya mubalig. Dan itu masjid-masjid besar pasti mubaliknya ada. Ya kalau musola begini nggak pakai mubalik ya apa-apa, teman dua sop ya. Ya iya ya. Ya kalau Masjidil Haram udah pasti orang panjang begitu sopnya. Maka mubaliknya bisa lebih dari satu. Istiqlal juga sama ya. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilati adrikni ya Rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilati adrikni ya Rasulullah. Shauqi li zuratika yashtu nafsi kulla yawm. صلي على نبيك يا ربي بكل حب. أنت نوري يا حبيبي في ظلمات السرى. يا قدواتي في الدنيا قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله بكل دمعة نزل
أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. شوقي لزوراتك يشدو نفسي كل يوم. صلي على نبيك يا ربي بكل حب. أنت نوري يا حبيبي في ظلمات السراب. يا قدواتي في الدنيا ضحائي على الأنسياء. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. بكل دمعة نزلت صلي وسلم أبدا الله. بذكرك وجدت سكينتي في قلبي كل سكين. شفاء